We're going to do things a little bit differently today. Kita akan mungkin hari ini perjamuannya agak berbeda sedikit dengan yang hari Minggu Because this dilakukan. is the last session of the day, I get to mess the place up a little bit. Jadi ini adalah sesi terakhir sebelum kita menutup acara kita So we're hari going to ini. take a few minutes and we're going to make a big circle with our chairs all around the auditorium. Mari kita buat lingkaran besar. Back in a circle. So take 2 minutes to take your chairs and make a circle. Now, are you helping me here? I need to explain something. Have we got a circle? Semuanya sudah duduk di lingkaran besar? Okay. If you are sitting next to the person you came with, I want you to move. Saya mau kalau misalnya Bapak duduk di sebelah teman terdekat, saya mau berganti dah dengan orang yang tidak ketahui. Yang teman jauh maksudnya, jangan duduk bersama dengan teman yang kita tahu. Coba berganti dulu. Berganti pasangan, bukan berganti pasangan ya. Duduk dengan orang yang tidak kita kenal. Jangan malu ya. Cepat. Cepat ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, fokus kembali ke sini ya. Okay. I want to share this communion message on the faith of Abraham. Saya akan memulai sharing mengenai perjamuan kudus ini. I believe in Indonesia. Saya percaya bangsa Indonesia. I believe in the potential of Indonesia. Saya percaya Indonesia punya potensi yang besar. I believe in the potential of the leadership of Indonesia. Saya percaya ada potensi kepemimpinan besar akan terjadi di Indonesia. I believe that Indonesia has a calling to the nations. Saya percaya Indonesia itu punya panggilan untuk pergi kepada bangsa-bangsa. I believe NIAS has a calling to the nations. Saya percaya NIAS punya panggilan untuk pergi kepada bangsa-bangsa. And if you want to look at histories of revival in the last century, dan kalau kita mau melihat bagaimana kegerakan rohani yang terjadi di 100 tahun belakangan ini, they usually start in the places that are hardest to get to. Biasanya terjadi di tempat di mana yang paling suci, yang paling terpencil dan jauh dari orang banyak. There was a revival in the 1950s in an island in the north of Scotland, in the New Hebrides. Dan ada kebangkitan rohani yang terjadi di Skotlandia. It was started when 2 sisters began to pray. Terjadi pada waktu 2 wanita kakak adik itu mulai berdoa. One was blind, Yang satu itu buta, and one was a cripple with arthritis. yang satu lumpuh karena dia kehilangan daya tahan otot dan juga tulangnya. They just started to pray. Dan mereka berdua mulai berdoa. They prayed that God would move. Dan dia berdoa supaya Tuhan mulai bekerja. And then God sent a young Scottish minister into that island. Dan kemudian ada seorang misionaris Tuhan kirim ke Skotlandia. The Spirit of God began to fall on that island. Dan roh Tuhan mulai tercurah atas kota Skotlandia. So much so that when ships would sail through the passage next to that island, Begitu besarnya kuasa Tuhan itu, setiap kali ada kapal yang melewati selat di Skotlandia, sailors would fall on their knees and begin to repent, even without hearing a word. bahkan para nahkoda anak buah kapal itu mulai berjatuhan dan mulai mengaku dosa mereka. Mereka tidak berbicara kepada Tuhan. Why? Tapi mereka merasakan hadirat Tuhan. Because 2 old ladies began to pray. Karena 2 orang yang sudah tua mulai berdoa dan meminta kepada Well, Tuhan. that couldn't happen in Indonesia. Tapi apakah hal seperti ini mungkin terjadi di Indonesia? Really? Yakin? In 1965 in Nusa Tenggara, Di tahun 1965 di Nusa Tenggara Barat, there was a revival.
ada KKR, kebangkitan rohani yang terjadi. It was known as the West Timor Revival in the 1960s. Di tahun 1960 ada kebangkitan kebangunan rohani terbesar terjadi di Indonesia. And in that revival, Dan di dalam kebangkitan kebangunan rohani ini, stars danced in the sky. dan bintang-bintang itu mulai bernyanyi di udara, Animals talked in the forest. dan binatang-binatang mulai berbicara kepada manusia. People were raised from the dead. Orang mati dibangkitkan kembali. But it started all the way over in the other side of Indonesia, Tapi itu terjadi di Indonesia bagian timur. when young men and young women began to pray. Tetapi pada waktu dua wanita ini mulai berbicara dan mulai berdoa kepada So I Tuhan, want to stir you in faith today. saya ingin mengguncangkan iman kita pada siang hari ini. The faith of Abraham. Iman daripada Abraham. Let's look at Hebrews 11 verse 17. Mari kita buka di dalam kitab Ibrani 11. By faith Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who received the promises offered up his only begotten son, of whom it was said, in your seed shall be called, concluding that God was able to raise him up even from the dead, from which he also received him in a figurative sense. Dikatakan di sini, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Is it up to 20? Yeah, 19. The Bible says in Hebrews 11:6, without faith it is impossible to please God. Dikatakan di Ibrani 11, tanpa iman mustahil kita menyenangkan hati So Tuhan. that's where we start. Jadi dari situlah kita mulai. And God said to Abraham, take your son. Dan Tuhan katakan kepada Abraham, bawalah anakmu yang tunggal ini, Your only son. anak satu-satunya, Your son that I promised I would make a great nation out of. anak yang kujanjikan di mana namaku akan menjadi hebat, dikenal orang. And go to Moriah Dan pergi ke atas Gunung Muria and sacrifice your son. dan mulai persembahkan dia kepadaku. And Abraham said, Dan Abraham katakan, yes, Lord. dia katakan, iya Tuhan. I want to encourage you, Saya ingin memberikan semangat kepada Bapak Ibu. those of you who are struggling in ministry, Buat mereka yang merasa kesulitan di dalam pelayanannya. those of you who are struggling in finances, Buat mereka yang kesulitan di dalam hal keuangan. those of you who feel alone, Buat mereka yang merasa sendirian di dalam pelayanan. without faith it is impossible to please God. Tanpa iman mustahil menyenangkan hati Tuhan. Now, 15 years ago, 15 tahun yang lalu, my wife and I returned to Indonesia kembali ke Indonesia. with 3 months gaji. Hanya 3 bulan gaji. That's all the support we were promised. Itu yang dijanjikan. But we knew that we heard the voice of the Lord. Tetapi kita tahu kita dipanggil Tuhan untuk kembali ke Indonesia. So we walked in obedience. Jadi kami berjalan karena ketaatan kami. God has not to this point told us to start a church Tuhan tidak meminta kita untuk membuka gereja or to start an organized ministry. atau membentuk satu organisasi. We just purpose ourselves wherever God called us to go and minister, we just go and minister. Kemanapun Tuhan katakan pergi, mulai sesuatu, lakukan saja. Now, in those 15 years, Di dalam 15 tahun itu, we've received buildings, kami menerima gedung, land, tanah, cars. mobil, We've kendaraan, built a staff, dan juga Tuhan memberikan kepada kami staff. and it's all come out of the obedience to the voice of the Lord. Tetapi kami bisa melakukan hal ini karena kami taat kepada firman Tuhan. Many times we don't know what we're doing, Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kami lakukan, but we just hear a voice. tetapi kami hanya mendengar suara Tuhan. Walk this way, Jalan sebelah sini, another step, satu langkah lagi, another step, satu langkah lagi, another step, satu langkah lagi, another step. satu langkah lagi. And the other thing too I want to encourage you with is we've never built a safety net.
Jadi kita nggak punya tempat di mana kita bisa kembali dan tahu kalau kita kembali itu pasti akan ada uang di dalamnya. If God does not come through on a month-by-month basis, we are up the creek without a paddle. Kalau misalnya Tuhan tidak mencukupi kami punya kebutuhan, bagaimana kami bisa tinggal di Indonesia? So it just has to be God. Jadi kami percaya bahwa ini pasti sudah suaranya Tuhan yang kami ikuti. It's like Dan jangan ada keraguan. Abraham in Genesis 12. Sama seperti Abraham di Kejadian 12. God appears to Abram. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Get out of your country. Keluar dari tanah dari tanah Get out of your kediamanmu. father's house Keluar dari tanah bapamu to a land I will show you. ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Many ministers Begitu banyak pendeta-pendeta are still in that comfort zone masih tinggal di dalam zona nyaman of doing everything that everyone else is doing dan meniru dari teman-teman sekelilingnya. because there's safety in numbers. Karena mereka tidak mau untuk keluar dari zona nyaman. God did not create zombies. He wants individual obedience. Tetapi Tuhan tidak menciptakan orang mati. Tuhan mau kita itu berjalan karena ketaatan kita kepadanya. And when you step out in obedience to what God has called you to do, Dan kalau misalnya kita keluar karena ketaatan kita kepada Dia, then the blessing and the equipping of that calling will follow you. jadi apapun yang kita butuhkan selama dalam perjalanan kita mengikuti panggilan Dia, Dia akan menyediakannya. That's all. So Abraham takes his son, Abraham membawa anaknya yang tunggal. and there was a brother yesterday who asked about what was the temptation that Abraham faced coming up Mount Moriah. Kemarin ada pertanyaan, kira-kira apa sih masalahnya pada waktu Abraham itu naik ke atas gunung? It's a temptation we all face. Apakah pencobaan yang sama yang Abraham miliki yang kita juga rasakan pada saat ini? Can I trust God? Apakah saya bisa mempercayai Tuhan? Is He faithful enough for me to even lay down my only son upon an altar? Can I trust Him? Apakah saya bisa mempercayai Tuhan yang memanggil saya sehingga saya harus mempersembahkan anak saya kandung satu-satunya ke atas mezbahnya? If you're relying on your family, Kalau misalnya kita hanya menggantungkan hidup kita kepada keluarga, if you're relying on your culture, kalau kita hanya bergantung kepada budaya kita, if you're relying on your education, kalau kita hanya berharap dan bersandar kepada kita punya pendidikan, it's not faith. itu bukan iman. It's humanly possible to do those things. Jadi hanya bersandar kepada kekuatan kita sendiri. But obedience requires us to step out. Tetapi dengan adanya ketaatan, maka kita harus menggunakan iman. So Abraham took the wood that Isaac carried on his back. Jadi Abraham mulai membawa kayu di belakang pundaknya. And what's that a picture of? Yeah, Isaac carried the wood on his back. Ishak itu membawa kayu bakaran. What's that a picture of? Apa itu contohnya? Melambang apakah itu? 4,000 years later, Jesus carries the wood on his back. Itu adalah gambaran 4.000 tahun kemudian Tuhan Yesus sendiri mengangkat kayu di belakang As an pundaknya obedient son, sebagai seorang anak yang taat, laying his life down for the sins of the world. di mana dia harus mengorbankan dirinya untuk dosa semua umat manusia. And Isaac goes, Father, where's the lamb? Dan Ishak bertanya sama bapaknya, mana korban persembahannya? Mana dombanya? Abraham says, well, son, you are the lamb. Dan kemudian Abraham berbicara, kamulah dombanya. And here's a young man Dan ini adalah seorang muda, willingly allowing his hands to be tied. dia tidak berontak pada saat bapaknya mengikat tangannya. Lying on the altar. Ditaruhnya di atas meja persembahan. And sometimes Kadang-kadang God is calling us to lay that which is most precious to us upon His altar. Kadang-kadang dia meminta apa yang paling berharga
buat hidup kita ditaruh di mezbah persembahannya I'm Tuhan. not advocating child sacrifice here. Saya tidak meminta Bapak Ibu untuk mempersembahkan anak kandung sendiri ya di atas meja. But sometimes mezbah Tuhan. we have this dream and we have this plan, and God Kadang-kadang says, kita punya- give it up. Kadang-kadang kita punya mimpi, It's a hindrance to what I'm trying to do in you. kita punya cita-cita, tapi Tuhan bilang taruh saja di atas meja persembahan itu. Or He tests our trust in Him. Tapi Dia sedang menguji hati kita. Are we willing to give it up Apakah kita siap untuk mengorbankannya di mezbah and persembahan see Tuhan? Him raise it up again in His power? Supaya Dia punya kuasa itu turun ke atas kita. So God calls out to Abraham and He says, stop. Dan Dia berbicara, Tuhan berbicara kepada Abraham, I berhenti. now know that you trust me. Sekarang engkau sudah diuji dan engkau memberikan hatimu sepenuhnya kepadaku. And He calls that place, we all know the word, Jehovah. Dan kita tahu tempat itu sekarang kita sebut Jehovah Jireh. Do you know what the literal translation of that name means? Kira-kira Bapak Ibu tahu arti dari Jehovah Jireh? It means this: I am the Lord. Aku adalah Tuhanmu. I will be everything you need me to be Aku akan menjadi apapun yang engkau minta. in the time and the place you need me to be it. Di tempat di mana engkau berada, di situ aku ada. I am the Lord. Aku adalah Tuhanmu. I will be everything you need me to be Aku akan menjadi apapun yang engkau butuhkan. in the time and in the place you need me to be it. Di tempat di mana engkau ditempatkan, di situ aku akan menjadi Tuanmu, sumber kehidupanmu. Brothers and sisters, that's His promise. Itulah janji Tuhan kepada kita. But where was the promise given? Di mana janji Tuhan itu Dia nyatakan? On the mountain of the Lord. Di gunung atasnya Tuhan. How did Abraham get there? Bagaimana Abraham bisa sampai ke tempat itu? By walking in obedience. Dengan berjalan penuh dengan ketaatan. If you are metaphorically sitting in your father's house, Kalau misalnya kita duduk bersama-sama dengan Bapa kita, doing the same thing you've done year after year after year after year, melakukan hal yang sama bertahun-tahun berulang-ulang kali, don't expect Jehovah Jireh to reveal Himself to you. jangan pernah berharap kita akan mendapatkan hal yang berbeda dari Tuhan kita. He's found on the road to obedience. Dia akan ditemukan di jalan ketaatan. Brothers and sisters, it's time for the church of Neas to begin to walk in obedience. Saya merasakan, mari kita berjalan bersama-sama di dalam jalan ketaatan. I'm telling you, the help is not coming. Pertolongan itu tidak akan datang. But God in the midst of you is mighty. Tetapi percayalah, Tuhan di tengah-tengah kita itu adalah Tuhan yang perkasa. If He can do it in Scotland, Kalau Dia bisa melakukannya di Skotlandia, if He can do it in Nusa Tenggara, kalau Dia bisa melakukannya di Nusa Tenggara Barat, He can do it in Neas. Dia pasti akan So melakukannya di Nias. let's distribute the elements and let's partake together. Mari kita bagikan perjamuan kita. Just as you're waiting to be served, Pada waktu Bapak Ibu menunggu roti dan anggur, I want you to take a moment to think, saya mau Bapak Ibu berdiam diri di hadapan Tuhan. how am I limiting God? Apakah saya sudah memberikan batasan-batasan kepada Tuhan untuk bisa bekerja sepenuhnya kepada saya? How can I start that walk of obedience? Bagaimana saya bisa berjalan di jalan ketaatan kita kepada Dia? Because this is the cup of the new covenant. Karena ini adalah cawan daripada perjanjian baru. This cup Cawan ini guarantees adalah garansi kita, our inheritance with Abraham.
spiritually. Perjanjian kita bersama dengan Abraham secara rohani. By the new covenant, we are heirs of the promises of Abraham by Dan faith. perjanjian baru yang sudah dimateraikan dengan darah Yesus, itulah kita makanya dikenal sebagai anak-anaknya Abraham. And if you have a need this day, Dan kalau memang ada kebutuhan untuk didoakan pada I want you siang to hari ini, call out Jehovah Jireh, dan mulai berteriak, Jehovah Jireh, help me, bantu aku, meet with me. temui aku. I'm not looking to anyone else but you, Lord. Aku tidak melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi aku hanya melihat kepadamu, Tuhan. And I believe Dan saya percaya you are more than able to meet my needs. Engkau sanggup untuk mencukupi semua kebutuhan yang kubutuhkan. Amen. You believe it? Apakah kita percaya, Bapak Ibu? Percaya? Amen. Let's stand. Mari kita bangkit berdiri. There it is. Can you pray for the bread? One. Mari kita tundukkan kepala. Father God, Bapa kami yang di surga, this bread represents your body, broken. roti ini adalah lambang daripada tubuhmu yang sudah tercabik-cabik. We remember Dan your kita broken mengingat body, bahwa bersama dengan ini, broken for us. tubuh yang sudah tercabik ini Tuhan adalah dipersiapkan untuk diri kami. Together, Bersama-sama we eat. kita akan memakannya. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Sister, can you pray for the... Berdoa untuk cawan, untuk darah Yesus. Mari kita berdoa, kiranya darah Yesus Kristus yang telah tercurah di kayu salib, yang disimbolkan pada anggur yang akan kita minum, biarlah itu menjadi kekuatan baru bagi kita. Amin. Silakan diminum. Thank you Jesus. May the grace of our Lord Jesus Christ be with you. Biar kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita. May the lavish love of God the Father Dan juga kasih dan cinta sayang Tuhan itu ada bersama dengan kita. and may the close experience of the Holy Spirit be with you now and forevermore. Biar kiranya Roh Kudus Tuhan itu ada bersama dengan kita hari ini sampai Dia datang kedua kalinya. And all of God's people said, Dan semua yang percaya berkata, Amen. Magus. Magus. One last thing. hal yang terakhir sebelum kita tutup, May we please thank Pak Vias and Ibu Trish and the staff of the mari kita church. berikan tepuk tangan untuk Bapak Vius Ya. Bangun dan juga Ibu Trisya. Thank you, Pak. Thank you, Trish. We're so thankful for you enabling us to come. Terima kasih Bapak Vius untuk membuka gereja supaya kita bisa berkumpul bersama-sama. And thank you for continuing to be faithful to what God has called you to be as pastors. Dan terima kasih bersama dengan kesetiaan Bapak Ibu menggembalakan domba-dombanya Tuhan sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Keep being faithful. Dan terus tetap setia bersama dengan Tuhan. And we look forward to seeing you when we come back again. Jadi kami juga berharap untuk bisa berjumpa dengan Bapak Ibu kembali. Amen.
Amen. All right, if we can, please let us take a photo together. And then Sebelum kita if you pulang, need to bisa go kita home, you foto can. bersama-sama di belakang Oke. sini atau di depan sini. Gimana Bagus. baiknya?